Selamat datang di konten movie storyline. Hari ini saya akan membahas sebuah film berdasarkan kisah nyata. Sebuah film yang dibintangi oleh Jake Gyllenhaal di tahun 1999 yang judulnya October Sky. Semoga cara saya bercerita bisa menghibur kalian semua dan langsung aja kita masuk ke alur ceritanya. Kisah ini bersetting di tahun 1957 di kota Colwood, West Virginia, di mana mayoritas masyarakat yang ada di sana bekerja sebagai penambang biji besi. Pada tahun itu, Amerika dikagetkan dengan kabar bahwa Rusia, pada waktu itu bernama Uni Soviet, berhasil meluncurkan satelit luar angkasa pertama mereka. Satelit itu diberi nama Sputnik. Tentu saja kabar itu membuat rakyat Amerika pada waktu itu merasa bahwa Amerika sudah ketinggalan dari segi satelit. Orang-orang berpikir, dengan adanya satelit itu, Uni Soviet dengan mudah memata-matai bagian pertahanan Amerika. Satelit itu diklaim bisa melaju dengan kecepatan 18 mil per jam dengan ketinggian 600 mil di atas langit. Ketika satelit itu dikabarkan akan melewati langit Amerika, rakyat Amerika pun nggak mau ketinggalan untuk menyaksikannya. Beberapa dari mereka khawatir dengan kehadiran satelit tersebut, tapi tidak buat Homer. Seorang anak laki-laki yang masih duduk di bangku SMA ini malah kagum melihat satelit tersebut melintasi langit Amerika. Ketika makan malam bersama keluarganya, Homer mengutarakan keinginannya untuk membuat roket seperti Sputnik di hadapan ayah, ibu, dan saudaranya. Tentu saja omongan yang keluar dari mulut anak SMA kayak Homer dinilai sebagai omong kosong. Apalagi mayoritas masyarakat di daerah itu berprofesi sebagai penambang, termasuk ayahnya Homer yang bekerja sebagai kepala penambangan di kota itu. Rata-rata anak-anak di sana pasti akan berakhir sebagai penambang, seperti orang tua mereka. Jadi sebenarnya masa depan anak-anak di sana udah ketahuan akan menjadi apa nanti. By the way, niat Homer memang gak main-main. Dia pun membuat roket pertamanya yang dia ciptakan dari mainan. Disaksikan oleh teman-temannya. Bukannya meluncur, roket itu malah meledakkan pagar rumahnya. Homer lebih terobsesi membuat roket karena sering menyaksikan rekaman percobaan peluncuran roket dari Dr. Von Braun, seorang ilmuwan yang memang ingin membuat roket untuk Amerika. Homer awalnya kesulitan untuk mencari bahan yang sesuai untuk membuat roket. Sampai akhirnya, dia menyadari bahwa ada satu anak aneh tapi pintar di kelasnya yang mungkin bisa diajak kerjasama. Anak ini bernama Quentin. Menurut Roy Lee dan Odell, kalau bergaul dengan anak kayak gitu, maka mereka harus merelakan status sosial mereka dan akan dicap sebagai anak yang aneh juga. Homer pun gak peduli. Dia perlahan mendekati Quentin untuk mendapatkan informasi tentang roket. You want to come with me over to the library? No. Kehadiran Quentin membuat Homer lebih bergairah karena Quentin punya banyak informasi yang sebelumnya tidak dia ketahui. Mereka pun memulai proyek roket mereka di basement rumah Homer. Dengan barang seadanya, roket pun jadi. Hanya saja, untuk bagian pembuangan, mereka harus mengelas bagian bawahnya. Jadi Homer pun pergi ke tempat pengelasan, di mana di sana dia meminta bantuan kepada teman ayahnya bernama Baykovsky. Awalnya Baykovsky menolak, namun karena mendengar impian Homer untuk menjadi rocket scientist, dia pun akhirnya membantu. Roket kecil itu pun dibawa ke sekolah untuk diperlihatkan kepada teman-temannya. Melihat hal itu, guru mereka bernama Miss Riley mengabari kalau mereka mau, mereka bisa ikut kompetisi science fair karena pemenangnya akan mengikuti kejuaraan nasional dan di event itu akan banyak universitas negeri yang datang menawarkan beasiswa. Mendengarkan hal itu, Homer pun tertarik untuk mendapatkan informasi lebih lanjut kepada Miss Riley. Singkat cerita, mereka berempat pun akhirnya mencoba roket mereka di dekat lokasi penambangan, di mana di saat yang bersamaan, ayahnya tengah mengadakan meeting dengan manajemen keuangan. Roket pun diluncurkan dan berhasil terbang. Namun sialnya, roket malah terbang ke kantor ayahnya Homer dan menyebabkan dia dihina dan dimarah-marahi oleh ayahnya di depan umum dan dilarang membuat ulah di sekitar properti penambangan. Sampai di rumah, Homer curhat kepada ibunya dan di depan ayahnya Homer berkata bahwa dia nggak akan pernah turun ke bawah tanah sebagai penambang. Namun ketika dia akan melanjutkan proyek roketnya, dia kaget ayahnya udah membuang barang-barangnya di luar. Keesokan harinya,
Homer bertengkar dengan Roy Lee dan Odell karena mereka terlihat bermalas-malasan daripada memikirkan tentang proyek roket mereka. Roy Lee khawatir ayah Homer memarahi mereka lagi kalau mereka menerbangkan roket di dekat tambang. Untuk itulah, Homer mengajak mereka untuk pergi ke sebuah wilayah bernama Snake Root. Walaupun itu agak jauh dari tempat mereka, Roy Lee pun pesimis karena berpikir nggak ada gunanya mereka ikut science fair. Toh ujung-ujungnya juga mereka akan jadi penambang. Akhirnya, mereka pun terpisah. Homer tetap berjalan menuju Snake Root untuk mengerjakan proyek roketnya. Untungnya 3 idiot ini berubah pikiran dan menyusul Homer. Mereka pun tiba di Snake Root, sebuah lahan kosong yang luas dan gersang. Homer pun bersemangat dan langsung merencanakan untuk membangun ini dan itu di sana. Berempat, mereka pun bekerja keras membangun sebuah tempat tes roket sederhana dengan alat dan bahan seadanya. Walaupun mereka diejek oleh teman-teman sekelas, mereka tetap semangat. Untungnya, di tim ini ada Quentin yang pintar kimia. Berkat dia, mereka jadi punya bahan bakar alternatif untuk percobaan roketnya. Namun sayangnya, Homer nggak bisa mendapatkan bantuan pengalasan dari Baikovsky karena ayah Homer memindahkannya ke lokasi pertambangan. Awalnya Homer kesal dengan keputusan ayahnya tersebut, tapi menurut Baikovsky, ini adalah keputusan terbaik karena menjadi seorang penambang gajinya lebih besar. Homer pun meminta Baikovsky untuk mengajarinya mengelas supaya dia nggak perlu lagi mencari bantuan orang lain. Singkat cerita, percobaan roket pertama di Snake Root pun dimulai. Bahkan mereka mendapatkan penonton dari salah satu warga yang ingin melihat. Roket pun diluncurkan dan berbelok ke arah si bapak yang menonton tadi. Beruntungnya, si bapak adalah veteran perang yang udah terbiasa dengan kondisi seperti itu. Dia pun kemudian melihat apa sebabnya roket bisa berbelok. Ternyata, baja yang mereka gunakan adalah baja dengan kualitas yang rendah. Dia pun menyarankan untuk menggunakan baja yang agak bagus. Namun sayangnya, perlu uang yang lumayan. Karena mereka nggak ada modal, mereka pun berinisiatif mengambil baja dari rel kereta api yang udah nggak terpakai. Udah puluhan tahun rel ini nggak dilewati kereta karena ada lokasi pertambangan yang ditutup. Dengan baja yang bagus, mereka pun jadi bisa menciptakan roket dengan material yang bagus juga. Percobaan demi percobaan pun mereka lakukan, namun masih belum mendapatkan hasil roket yang terbang lurus ke atas. Untungnya, ada beberapa warga juga yang ikut membantu memberikan masukan dan saran. Namun usaha mereka masih belum membuahkan hasil yang bagus. Roket mereka memang bisa terbang, tapi selalu meledak. Mereka pun berpikir bahan bakar alternatif yang cocok untuk roket mereka, yang bisa menguap cepat sehingga nggak menyebabkan ledakan di roket. Homer pun berpikir untuk menggunakan alkohol karena lebih stabil. Akhirnya dengan memanfaatkan ayah Roy Lee yang pemabuk, mereka pun dengan mudah mendapatkan alkohol. Mereka berempat pun membuat bahan bakar roket sendiri menggunakan alkohol dan mereka harap ini berhasil. Tibalah saat pengujian. Ketika sampai di Snake Root, mereka kaget. Ada banyak orang di sana yang ingin melihat aksi mereka. Melihat hal ini, Homer dan kawan-kawan pun jadi khawatir kegagalan mereka akan ditertawakan orang banyak. Belum juga diluncurkan, ejekan demi ejekan udah diterima Homer, bahkan dari Jim saudaranya sendiri. Sebenarnya mereka nggak mau menganggap ini sebagai ajang pembuktian, tapi karena ejekan-ejekan itu, mereka pun berharap bahan bakar yang baru mereka ciptakan bisa memberikan hasil yang bagus. Pengujian pun dilakukan, hitungan mundur dimulai. Orang-orang mulai bersiap-siap, roket pun mulai meluncur lurus ke atas dan kembali ke bawah tanpa ledakan. Ejekan-ejekan tadi berubah menjadi decak kagum. Bahkan Miss Riley mendukung mereka di event Science Fair. Suatu hari di rumah, ketika ulang tahun Homer, dia mendapatkan kiriman pos dari idolanya Dr. Von Braun yang memberikan foto dan tanda tangan. Bahkan Dr. Von Braun mengetahui aksi Homer dan teman-temannya. Namun ayah Homer tetap menyuruh Homer untuk mengingat kota kelahirannya daripada berangan-angan menjadi rocket scientist seperti Dr. Von Braun. Homer pun kecewa dan pergi keluar dari rumahnya. Di sekolahnya, Homer mendapatkan hadiah buku desain roket dari Miss Riley. Homer pun senang bukan main. Di saat yang bersamaan, kepala sekolah menegur Miss Riley, mengingatkan untuk nggak memberikan harapan kosong kepada para murid. Biarkan mereka berusaha mendapatkan beasiswa dari football, dan yang nggak beruntung akan pergi ke pertambangan, kata kepala sekolah. Tentu aja Miss Riley melawan dan nggak mau tinggal diam. Miss Riley bilang, aku nggak akan membiarkan murid-muridku menghirup debu pertambangan seumur hidup mereka. Jika beberapa dari mereka punya kesempatan, maka akan kudukung, katanya. Ketika pulang,
rumah mereka kedatangan seorang dari Universitas Virginia. Kedatangan bapak ini ingin menawarkan beasiswa buat Jim karena prestasi football yang dia raih. Tentu saja di momen ini, Homer dibanding-bandingkan oleh ayahnya, bahwa Homer nggak akan bisa mendapatkan beasiswa dari football. Kekecewaan Homer pun dituangkan melalui tulisan surat yang dia tujukan kepada Dr. Van Braun. Suatu hari, Homer mendatangi kantor ayahnya, mengajak ayahnya untuk melihat uji coba roketnya nanti sore. Dengan setengah hati, ayahnya berkata nggak bisa janji akan datang. Namun Homer bilang bahwa ayahnya selalu punya waktu untuk menonton Jim jika dia ada pertandingan football. Namun tetap aja, ayahnya selalu beralasan lagi punya kesibukan di lokasi pertambangan. Di sore itu, uji coba roket kembali berhasil dilakukan. Homer pun kedatangan wartawan yang mewawancarainya. Mendadak, kelompok yang dikenal sebagai Rocket Boy ini pun menjadi terkenal. Baru saja mendapatkan kepopuleran, mereka pun ditangkap polisi. Miss Riley nggak terima anak muridnya diborgol di dalam sekolah. Namun pihak kepolisian berkata, diduga bahwa uji coba roket mereka mengakibatkan kebakaran di area hutan. Mereka akan dilepaskan jika berhasil membuktikan bahwa bukan roket mereka yang menyebabkan kebakaran tersebut. Karena hal ini, lagi-lagi Homer dimarahi ayahnya yang menjemputnya di kantor polisi. Lebih buruk lagi dari Homer, Roy Lee malah dihajar habis-habisan oleh ayahnya yang pemabuk. Hari itu seakan menjadi ending buat mereka. Di Snake Root, mereka membakar habis peralatan mereka dan mulai melupakan mimpi mereka tentang memenangkan Science Fair. Kemudian pada suatu malam yang lain, Homer mendapati kabar bahwa lubang penambangan runtuh. Ketika sampai di lokasi, dia melihat bahwa Bykowski telah meninggal dunia dan ayahnya mengalami cedera kepala yang serius. Salah satu penambang berkata, "Jika bukan karena aksi ayahmu, mungkin banyak pekerja yang meninggal." Di rumah, mereka mendapat kabar bahwa si ayah mungkin akan mengalami kebutaan akibat cedera di kepalanya, dan pihak perusahaan gak akan membayar uang rumah sakit sepeser pun. Mendengarkan kabar tersebut, Jim pun memutuskan akan bekerja di tambang. Namun Homer melarangnya dan berkata bahwa dia yang akan bekerja di tambang, supaya Jim gak kehilangan beasiswanya dan bisa bersekolah. Karena hal itu, Homer harus berhenti sekolah sementara, melupakan sementara mimpinya untuk menjadi rocket scientist dan mulai bekerja sebagai penggali di pertambangan untuk menopang ekonomi keluarganya. Hal yang gak ada di pikiran dia sebelumnya. Berbulan-bulan berlalu, Homer mulai terbiasa dengan pekerjaan sebagai penggali tambang. Tapi dia masih dikunjungi oleh teman-teman Rocket Boys-nya. Sebenarnya dengan kondisi ayahnya yang kian membaik, Homer bisa saja kembali ke sekolah. Namun dia menolak dan tetap ingin bekerja di tambang, hal yang sebenarnya disesali oleh ibunya. Suatu waktu, Homer mengunjungi guru favoritnya Miss Riley. Dari Miss Riley, Homer mendapatkan lagi suntikan motivasi untuk kembali ke sekolah dan ikut dalam kejuaraan Science Fair, supaya dapat beasiswa dan dapat keluar dari Colwood. Perkataan dari Miss Riley menghantui Homer. Dia membuka kembali bukunya dan mulai mengerjakan persamaan untuk membuktikan bahwa bukan roket mereka yang menyebabkan kebakaran hutan. Homer belajar sampai pagi, bahkan dilanjutkan di lokasi kerja. Sepulangnya dari sana, dia pergi ke rumah Quentin untuk memberikan hasil perhitungannya. Tinggal satu lagi bukti perhitungan yang Homer perlukan, dan untuk itulah Homer perlu bantuan dari Quentin. Singkat waktu, Quentin pun berhasil mengerjakan perhitungan sesuai yang Homer minta. Mereka berjanji akan ketemu lagi besok hari, dan Homer berkata bahwa dia nggak akan bekerja di pertambangan lagi. Pagi itu mereka kembali ke Snake Root dan memulai mengukur jarak yang mereka hitung untuk membuktikan lokasi dari jatuhnya roket mereka. Perhitungan Homer dan Quentin tentang lokasi jatuhnya roket mereka pun benar, dan mereka berhasil menemukan roket itu. Mereka berdua pun ke sekolah. Karena ada kehebohan, kepala sekolah pun datang. Homer yang dikenal nggak pandai dalam matematika pun menjelaskan dengan jenius kepada kepala sekolah. Singkat cerita, setelah diadakan penyelidikan lebih dalam, ternyata memang bukan roket mereka yang menyebabkan kebakaran, melainkan flare dari pemadam kebakaran yang jatuh di hutan tersebut. Kepala sekolah pun dengan legowo berkata kepada Homer bahwa dia menunggunya untuk masuk ke sekolah lagi dan mendukung para Rocket Boys untuk ikut dalam Science Fair. Di malam hari di basement rumah, ayah Homer memergoki mereka tengah mengerjakan proyek roket. Ayahnya berkata bahwa dia sebenarnya bangga sama Homer beberapa bulan terakhir karena udah bekerja di pertambangan dan mengharapkan Homer kembali. Namun dengan berani Homer berkata bahwa dia nggak akan kembali ke sana. Pertambangan adalah duniamu, tapi aku akan pergi keluar angkasa.
kata Homer dengan yakin. Mendengarkan hal itu, ayahnya pun gak bisa berkata apa-apa lagi. Singkat cerita, setelah berkompetisi di Science Fair, Homer, Quentin, Roy Lee, dan Odell berhasil memenangkan juara 1 dan akan dikirim ke Indianapolis. Satu langkah lagi menuju beasiswa. Namun sayangnya, karena dana sekolah yang gak cukup, hanya satu orang yang bisa pergi ke sana. Jadi mereka pun memutuskan bahwa Homer yang akan berangkat mewakili mereka. Di rumah, lagi-lagi Homer bertengkar dengan ayahnya. Walaupun memenangkan Science Fair, ayahnya tetap nggak bangga sama anaknya. Homer pun menjelaskan, jika memenangkan kejuaraan Indianapolis, maka dia pun akan mendapatkan beasiswa, sebuah kesempatan untuk keluar dari Colwood. Homer pun meninggalkan rumah dengan perasaan marah dan berjanji nggak akan kembali lagi. Setelah itu Homer berangkat ke Indianapolis dan berkompetisi di sana. Dan singkat cerita, Homer dan Project Rocketnya berhasil mendapatkan juara pertama di kompetisi itu. Ketika turun panggung, dia pun langsung dapat tawaran dari berbagai universitas yang menawarinya beasiswa. Bahkan tanpa dia sadari, Dr. Van Braun menyalaminya ketika dia turun panggung. Namun karena banyaknya orang yang memberikannya selamat, Homer nggak menyadari hal itu. Ketika pulang ke Colwood, Homer pun disambut dengan sukacita oleh ibunya, sahabatnya, dan orang-orang yang mendukungnya. Namun sayang, Miss Riley sakit sehingga Homer harus datang menjenguknya. Homer mengabari keberhasilannya dan Miss Riley pun senang bukan main. Sebuah kepuasan baginya melihat Homer dan Rocket Boys berhasil mendapatkan beasiswa dan akan keluar dari Colwood. Ketika dalam perjalanan ke rumah bersama ibunya, Homer menyempatkan diri bertemu dengan ayahnya dan mengundang ayahnya untuk menyaksikan peluncuran roket terakhir mereka pada sore hari. Seperti biasa, si ayah berkata kalau lagi sibuk di pertambangan. Si ayah pun mengucapkan selamat pada Homer karena udah ketemu sama pahlawannya, Dr. Van Braun. Homer pun kembali dan berkata, mungkin kita sering berbeda pendapat dalam berbagai hal, tapi aku dan ayah adalah sama. Aku mungkin akan menjadi orang di masa depan, dan aku bisa menjadi sekeras kepala dirimu, dan aku berharap bisa sehebat dirimu. Dr. Van Braun memang ilmuwan yang luar biasa, tapi dia bukan pahlawanku, kata Homer. Sebelum masuk ke elevator, si ayah pun memandang Homer dan mungkin dalam hati kecilnya membenarkan perkataan anaknya itu. Sore itu Rocket Boys meluncurkan roket terakhir mereka, roket dengan ukuran paling panjang yang pernah mereka buat. Di sana dihadiri oleh orang-orang yang mendukung mereka. Sebelum peluncuran, Homer pun berpidato. Mewakili teman-temannya, dia berterima kasih atas dukungan warga Colwood selama ini. Roket terakhir ini didedikasikan kepada Bykowski, kepada Mr. Bolden, dan kepada guru mereka Miss Riley. Dan yang terakhir, Homer mendedikasikan roket ini kepada orang tua mereka. Bersamaan dengan itu, Homer pun kaget karena orang yang gak pernah mau tahu tentang hal ini pun akhirnya datang, yaitu sang ayah. Homer mengajak ayahnya untuk menekan tombol peluncuran roket miliknya. Hitungan mundur pun dimulai. Tombol ditekan dan roket itu pun meluncur lebih tinggi dari roket mereka sebelumnya. Sebuah pemandangan yang membanggakan untuk warga Colwood. Semua orang menyaksikan roket itu melangit, termasuk Miss Riley yang terbaring di rumah sakit. Homer pun akhirnya mendapatkan pengakuan dari sang ayah atas jerih payahnya. Semua anggota Rocket Boys akhirnya lulus perguruan tinggi. Quentin bekerja sebagai ahli kimia di industri perminyakan. Roy Lee menjadi seorang automobil dealer dan pensiunan bankir. Odell menjadi pengusaha peternakan dan pemilik perusahaan asuransi. Miss Riley meninggal akibat penyakitnya di umur 31 tahun. Pertambangan Colwood ditutup pada tahun 1965 dan ayah Homer meninggal karena sakit paru-paru akibat pertambangan di tahun 1976. Homer akhirnya menjadi engineer di NASA, melatih para astronot untuk misi keluar angkasa. Dan ini adalah dokumentasi asli ketika mereka menerbangkan roket mereka. Percaya pada mimpimu dan terus jaga mereka tanpa henti. Karena jika ingin sukses, kita harus punya impian. Kemudian percaya pada impian itu dan take action. Itu aja buat video kali ini. Kalau suka silahkan subscribe dan di-share. To be continue. Jangan bosan jadi orang baik.